Ya, selamat malam semuanya. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai pasif dan kita akan melihat penjelasan mengenai pasif dari kombinasi non-clause. Nah, sebagaimana kita melihat untuk penggunaan dari non-clause itu memiliki pasif yaitu yang bentuk nomor 10, present dari to tambah bentuk 1, dan past tense dari to have tambah bentuk 3. Nah, di sini he says, dia berkata bahwa kamu menulis sebuah surat, maka ada dua kemungkinan yang bisa dibalik, yaitu you dan a letter. Waktu you-nya maju ke depan, maka jadi you are said to have written a letter. Kamu dikatakan telah menulis sebuah surat. Dan a letter-nya dibalik ke depan, maka menjadi a letter is said to have been written. Mengapa pakai is? Karena says adalah present. Maka kita pakai is. Kalau dia said, past tense, maka menjadi was. Begitu juga bagian bawahnya, he says that you have written a letter. Maka dibalik menjadi you are said. Karena waktu you melewatin says-nya, maka yang kata yang dilewatin itu semua dipasifkan. Ya, you are said to be able to. Can ketemu dengan auxiliary lain, maka dia menjadi to be able to. Ya. Nah, ya, to be able to write a letter. Nah, waktu a letter-nya maju ke depan, ya, maka dia melewati can write dan melewati says, maka jadi a letter is said. Lalu karena dia ada subjeknya lagi, you tidak ada, maka can ketemu dengan said, maka jadi to be able to be written. Jadi semuanya dibalik, ya. Yaitu pembalikannya kita bisa melihat non clause, yaitu can menjadi to be able to. Nah, demikian pembalikan kalau seandainya pembalikan non clause. Ya, begitu juga di bawah. Kalau seandainya sama kasusnya, kalau seandainya dia bentuk continuous, berarti he says that you are writing a letter, maka yang dibalik you sama a letter. Maka dibalik menjadi you are said, yaitu ingat posisi kata kerja hanya dibalik, tidak pernah pindah tempat. You are said, ya, lalu said ketemu dengan are, maka menjadi be. You are said to be writing a letter, sesuai dengan peraturan kita lihat dari noun clause di sini, yaitu is are menjadi to be, was were menjadi to have been. Maka di sini you are said to be writing a letter. Nah, waktu a letter maju ke depan, dia juga sedang melewati a writing sama he says. Yaitu berasal dari, kalau saya kita bilang, sebuah surat sedang ditulis. Berarti kan a letter is being written. Sebuah surat yang sedang ditulis. Waktu sebuah surat dibalik ke depan, berarti sebuah surat dikatakan a letter is said, lalu ketemu to. To ketemu dengan, ya, is being written. Maka is ketemu dengan to, maka menjadi be. Maka jawabannya adalah a letter is said to be being written. Nah, waktu pembalikan, ya, dia tidak mempercayai bahwa dia laki-laki sangat mencintainya setahun lalu, maka memiliki dua jawaban, yaitu he-nya bisa maju ke depan dan her-nya bisa maju depan. Jadi waktu he-nya maju depan, dia melewatin doesn't believe-nya. Nah, maka jadi dia tidak dipercayai telah sangat mencintainya setahun yang lalu, dan her-nya waktu balik ke depan, maka dia tidak dipercayai telah sangat dicintai setahun yang lalu. Waktu dia melewatin love-nya, maka love-nya dipasifkan dan juga belief-nya dipasifkan. Peraturan di mana subjek itu ditarik, sampai mana dia dibalik, semua yang dilewatin semua dipasifkan. Kalau dia tidak bisa dilewatin, berarti tidak bisa dijadikan pasif. Nah, dia berkata bahwa dia dapat memecahkan masalah ini. Nah, ya, maka dia berkata bahwa kami dapat memecahkan masalah ini, masalah itu. Nah, berarti kan kita balik adalah we sama that problemnya. Maka kami dikatakan dapat memecahkan masalah itu, yaitu dia membalikkan hanya sampai stage-nya, dan waktu masalahnya ditarik ke depan, dia maka melewatin solve sama can-nya sama stage-nya, maka semuanya dijadikan pasif, yaitu
masalah itu dikatakan, dapat dipecahkan. Berarti kalau udah lewatin semuanya, maka semuanya dipasifkan. Nah, sekarang persoalan nomor 3 adalah aku tidak dapat percaya bahwa dia tidak mengenali suaramu tadi malam. Yang dibalikin adalah he sama your voice ya. Maka waktu he balik depan, maka dia tidak dapat dipercaya telah mengenali suaramu tadi malam, dan suaramu tidak dapat dipercaya telah tidak dikenali tadi malam. Karena dia didn't, past tense, maka kalau udah penggunaan past tense, dia adalah kata kerja bentuk 2, maka menjadi to have bentuk 3 peraturannya. Ya, maka menjadi your voice cannot be believed not to have been recognized last night. Nah, ya. Jadi waktu your voice melewati didn't recognize, melewati believe, dua-duanya dipasifkan, yaitu be believed sama to have been, been-nya keluar. Yang nomor 4, aku tidak tahu bahwa dia menyarankan untuk mengkhianati negeri kita tercinta. Jawabannya cuma satu, karena tidak bisa dari our beloved country-nya balik ke depan, karena penggunaan dari kata suggested. Ya, dari kata suggested adalah pasif yang nomor 6. Ya, dari penggunaan suggestion, yaitu kata yang diikuti sama should, yang diikuti sama pasif, yaitu penggunaan dari gerund dengan should, dari kata advise, back, order, recommend, urge, sama agree, be anxious, arrange, be determined, decide, to, advise, insist, propose, recommend, suggest, dan sebagainya. Maka ini diikuti sama should. Misalnya, he insists on telling me, maka he insists that I should be told. Nah, jadi sudah penggunaan seperti ini, aku tidak tahu bahwa dia menyarankan, maka dia tidak diketahui telah menyarankan bahwa negeri kita seharusnya dikhianati. Nah, penggunaannya waktu yang ini dibalik, yang ini ditarik ke depan. Nah, apa yang dapat kamu tunjukkan padaku dengan memutuskan untuk tidak menikahi dia? Berarti kan dibalik ada dua jawaban. Apa yang dapat aku ditunjukkan, ya, dengan memutuskan bahwa dia seharusnya tidak nikahi, dengan apa yang dapat ditunjukkan kepadaku dengan keadaannya diputuskan untuk tidak dinikahi. Nah, nomor 6, aku tidak tahu untuk apa dia memberitahu aku. Nah, ya, untuk apa aku diberitahu tidaklah diketahui olehku. It's not known by me. Cuman kalau kita menganggap subjeknya tidak begitu perlu, maka kita boleh hilangkan. Apa yang kamu katakan? Mengapa kamu mengatakan bahwa kami harus mengusulkan untuk membangun dinding ini sesegera mungkin? Maka yang dibalik adalah we-nya. Nah, karena we-nya dibalik ke depan, ya, maka dia melewati say, maka semuanya dipasifkan. Jadi mengapa kami dikatakan, ya, dia membalik ini, ya, mengapa kami dikatakan. Nah, kalau penggunaan had to itu adalah kata kerja non-clause. Kalau udah kata non-clause berarti had to-nya menjadi to have had to, sama sebenarnya kata kerja bentuk 2, jadi to have bentuk 3. Yaitu di sini adalah had to adalah penggunaan dari kata must. Must tidak memiliki auxiliary, maka wakilkan ke have to, bentuk 2-3-nya adalah had to. Maka di sini menjadi why were we said to have had to propose that this wall should be built as soon as possible. Maka bentuk tanya. Yang nomor 8, jangan mengatakan secara berani bahwa kamu telah tidak mendapati dia sedang mencuri mobil kita. Maka dibalik menjadi, kamu jangan dikatakan yang berani, dia jangan dikatakan yang berani, mobil kita jangan dikatakan berani. Jadi ada 3 jawaban yang berasal dari kata dasar, kamu belum mendapati mobil kami sedang dicuri, dia belum didapati sedang mencuri mobil kami, sama mobil kami belum didapati sedang dicuri oleh dia laki-laki. Nah, yang di sini kan ada 3 yang bisa dibalik, yaitu you, him, sama our car. Maka di sini jadi kamu jangan dikatakan yang berani, yaitu penggunaan dari kata jangan adalah pasif dari imperatif, yaitu pasif nomor 2. Nomor 3, prohibitif. Ya, hampir sama dengan imperatif, cuma tinggal ditambahkan not, yang artinya jangan. Ya, karena dia tidak memiliki subjek, maka kata larangan. Jadi kamu jangan dikatakan yang berani. Briefly-nya kita taruh depan kata kerja bentuk 3, karena waktu dipasifkan kata kerja bentuk 3 itu fungsinya seperti kata sifat udah. Jadi makanya briefly-nya menerangkan kata sifatnya langsung dia harus taruh di depannya. Maka jadi you aren't to be briefly said, not to have found. Kamu jangan dikatakan dengan berani telah tidak menemukan mobil kita dicuri.
dia jangan dikatakan yang berani telah tidak ditemukan karena dia melewati found-nya, maka found-nya juga dipasifkan. Jadi yang pasifkan di sini bagian nomor 2 itu adalah say-nya jadi set, found-nya jadi been found. Nah, dia jangan dikatakan berani telah tidak didapati sedang mencuri mobil kami. Nah, waktu our car-nya ditarik ke depan, maka yang dipasifkan adalah tiga-tiganya, yaitu stealing-nya dipasifkan, found-nya dipasifkan, say-nya dipasifkan. Dipasifkan. Mengapa? Karena dia melewati tiga-tiganya. Kalau dia melewati tiga-tiganya, berarti tiga-tiganya dipasifkan. Jadi mobil kami janganlah dikatakan dengan berani telah tidak didapati sedang dicuri. Nah, demikian penjelasan saya ya untuk penggunaan pasif. Ya, semoga saja semuanya bisa berguna ya untuk penggunaannya. Nah, ini adalah akhir dari penjelasan saya ya. Ya, terima kasih, sampai jumpa untuk sesi berikutnya. Selamat malam.